بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i Perumahan Latan Saramalang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 27 masuk tanggal 28 bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan keteguhan kepada kita untuk selalu berada di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, yaitu sebuah kitab yang merupakan karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas salah satu hadis yang dibahas dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang mana hadis ini bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada nomor hadis 3 itu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, berwasiat kepada tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Ya, kelengkapan hadisnya jemaah sekalian bisa kita lihat dalam riwayat lain yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jazakallahu khairan, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh, rawahu Muslim. Arti dari hadis tadi jemaah sekalian, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan la tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Nah, inilah wasiat yang pertama jemaah sekalian. Coba kita bahas satu persatu kalimatnya. La tahasadu, janganlah kalian saling iri dengki. Disebutkan di dalam syarah tentang hadis ini jemaah sekalian, maksud dari la tahasadu yaitu la yahsud ba'dukum ba'du, janganlah sebagian kalian dengki kepada sebagian yang lain. Dan dijelaskan bahwasanya al-hasad markuzun fi tiba'il bashar. Jadi sifat iri dengki ini memang terkadang ada pada tabiat manusia jemaah sekalian, tidak suka kepada kenikmatan orang lain.
tidak suka kepada kenikmatan ya seseorang sama sekalian. Dan ini termasuk hal yang dilarang ya dalam agama kita. Sebab apa sama sekalian? Sebab ini merupakan perbuatan ya yang pernah dilakukan oleh iblis laknatullahi alaih ya, ketika dengki, iri hati ya terhadap Nabi Adam alaihissalam, yang mana beliau diberikan kelebihan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diajarkan nama-nama ya, Allah ciptakan langsung ya, iblis merasa dengki ya kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga ketika diperintahkan bersujud iblis enggan ya, sombong, tidak mau untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pula yang merupakan ya sesuatu yang dilakukan oleh salah satu dari putra Nabi Adam alaihissalam kepada saudaranya. Ya, ada perasaan dengki ya karena saudara yang tersebut diterima ya kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat dengki ini sama sekalian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ya Al-Hambali rahimahullah taala. Ada beberapa keadaan ya. Keadaan orang yang dengki itu ada beberapa. Yang pertama sama sekalian yaitu man yas'a fi zawali ni'matil mahsud. Ya, orang yang dengki dan dia berusaha sama sekalian untuk menghilangkan nikmat orang lain tersebut. Ya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, seumpama kita ambil contoh ya, A waliyadzubillah dengki terhadap B. Kemudian A tersebut tidak hanya dengki sama sekalian, tapi dia berupaya bagaimana caranya supaya nikmat yang ada pada B itu hilang. Nah, ini jenis yang pertama, orang yang dengki dan dia ingin ya nikmat orang lain tersebut hilang. Nah, jenis yang pertama ini sama sekalian terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama, man yas'a fi naqli dzalika ila nafsihi. Ya. Ketika dia berusaha menghilangkan nikmat B tadi, dia ingin selain hilang nikmat itu beralih kepada A, beralih kepada dirinya. Ini bagian yang pertama. Ya. Bagian yang kedua jemaah sekalian, orang yang berusaha menghilangkan nikmat orang lain tadi, dia berusaha menghilangkannya ya apa caranya, tidak peduli ya, apakah kembali beralih kepada dirinya atau tidak, yang penting hilang. Nah, ini dua-duanya sama-sama terlarang dalam agama kita jemaah sekalian, dan dua-duanya adalah perbuatan yang diharamkan ya, termasuk dari dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jenis yang pertama jemaah sekalian. Jenis yang pertama yaitu orang yang dengki dan ingin ya menghilangkan nikmat orang yang dia dengki. Lalu terbagi dua. Yang pertama ingin supaya beralih kepada dirinya, yang kedua yang penting hilang dari orang yang dia dengki. Ya. Nah, jenis yang kedua jemaah sekalian yaitu dijelaskan idza hasada ghairahu lam ya'mal bi muqtada hasadihi wa lam yabghi 'alal mahsud bi qaulin wala fi'lin. Jenis yang kedua, dia dengki kepada orang tapi dia tidak berusaha menghilangkannya. Ya, umpama A tadi dengki kepada B, semata-mata dengki tapi tidak berusaha menghilangkan nikmat dari B tadi. Baik jenis yang pertama maupun yang kedua ini sama-sama dilarang jemaah sekalian, cuman beda keadaan. Ya, jadi keadaan yang jenis pertama berusaha menghilangkan, jenis yang kedua dia tidak berupaya menghilangkan, tapi semata-mata. Baik. Lalu bagaimana kondisi seorang itu ya, waliyadzubillah ya, di dalam hatinya ada perasaan dengki kepada orang, tidak suka menikmati sama sekalian. Yang pertama hendaknya masuk perbuatan yang dilarang, termasuk al-kabair, termasuk
termasuk dosa-dosa besar yang mesti dijauhi. Tersebut khawatir hasad, perasaan pada nikmat. Sekalian, solusinya adalah hendaknya dia merasa bahwa Allah Maha mengetahui hati hamba-hambanya. Ya, saya kalau dengki kepada fulan, ya nanti Allah melihat hatiku. Allah Maha tahu isi batinku. Ya, saya jangan sampai menyimpan rasa dengki kepada fulan. Jangan sampai saya punya rasa dengki kepada siapa. Ini solusinya. Kemudian yang ketiga yaitu hendaknya orang yang terjangkit penyakit hasad, hendaknya dia menyadari bahwasannya nikmat itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa jadi fulan ya dilebihkan dari satu sisi. Ya, mungkin kita dilebihkan. Ya, kita nggak tahu, mungkin orang tersebut ada ujiannya yang kita tidak mengalaminya. Ya, jadi yang melihat ya kita lihat dia nikmatnya demikian, mungkin dia diuji dengan yang lain. Artinya sadarilah bahwasannya kenikmatan itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada hamba-hambanya. Apa yang Allah berikan maka itu adalah anugerah darinya. Kalau kita hasad ya sama sekali berarti ini seakan-akan kita tidak menyukai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dikatakan orang yang hasad itu aduwwun nikmah. Ya, orang yang memusuhi nikmat. Orang yang hasad itu aduwwun nikmah, ya memusuhi kenikmatan. Ya, berarti seakan-akan dia tidak menyukai ya apa yang Allah kehendaki kepada hambanya tersebut. Nah, insyaallah demikian ya wasiat Nabi SAW yang pertama, la tahasadu, ya janganlah kalian saling dengki. Ya. Nah, ini ada satu hal yang dibahas di sini sama sekalian ya. Kalau seandainya seseorang itu menginginkan seperti kebaikan orang lain, ya, misalnya kita lihat ya ada seseorang yang dia itu berilmu, ya, lalu dia mengajarkan ilmunya, atau dia memiliki harta, lalu dia gunakan hartanya untuk kebaikan, ya, lalu kita melihat ya, masya Allah fulan, ya seperti itu fulan, seperti itu. Nah, kita kepingin seperti beliau-beliau tersebut dan ingin melakukan seperti perbuatannya, maka insya Allah ini tidak termasuk dari hasad. Ya, sebab ada hadis la hasada illa fitnatain. Ya, tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, orang yang Allah berikan harta, lalu dia infakkan ya, di malam hari, di siang hari. Dan yang kedua, wa rajulun atahullahul Quran, orang yang Allah berikan Al-Quran, lalu dia menegakkan dengan Al-Quran itu ana al-lail wa ana an-nahar, di malam hari maupun di siang hari. Lalu ada orang lain melihat, ya masya Allah fulan demikian, fulan demikian. Nah, dia kepingin seperti itu sama sekalian tanpa ada rasa dengki, ya semata-mata kepingin mencontoh perbuatannya, ya kepingin meniru seperti perbuatannya tersebut, maka ini bukan termasuk hasad, tapi disebut ghibtah, ya disebut ghibtah. Ya kepingin supaya sama dengan orang lain dan ingin mendapatkan pahala sepertinya, ingin meniru perbuatan baiknya, maka ini tidak termasuk dari hasad, ya bahkan ghibtah. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ya dalam hadis tersebut setelah la tahasadu, yang kedua adalah wala tanajasu. Wala tanajasu. Dan janganlah kalian saling berbuat najas. Ya, jadi najas ya pakai sin besar ya, najas. Nah, menurut kebanyakan ulama jamaah sekalian, makna najis ya, makna najis dalam jual beli itu adalah an yazida fi sil'ah man la yuridu shiraaha. Ya, orang yang menambah pada nilai dagangan seseorang jamaah sekalian padahal dia tidak ingin membelinya. Ya, misalnya begini, misalnya ada seorang penjual jamaah sekalian namanya B misalnya. Lalu penjual itu menjual dagangannya. Kemudian ada orang datang namanya A jemaah sekalian. Lalu A tersebut menawar ya dagangan B tadi jemaah sekalian dengan tawaran yang tinggi.
padahal dia tidak bermaksud membeli. Tujuannya apa? Tujuannya bisa salah satu dari dua hal. Yang pertama, bisa sudah kesepakatan dengan B tadi untuk mengecoh pembeli yang lain, ya, supaya disangka barang tersebut harganya tinggi padahal tidak seperti itu. Atau tujuannya sama sekalian untuk merugikan pembeli supaya dia tidak bisa beli. Ya, atau contoh dalam ya di masa kita umpama ada barang yang dilelang sama sekalian. Ya, itu kan siapa yang paling tinggi harganya. Ya, lalu ada orang yang nawar sekian ya. Padahal dia tidak ada maksud membeli. Tujuannya untuk menaikkan harga supaya ada benar-benar orang yang memang niat beli tapi terpengaruh oleh yang nawar tadi sama sekalian, padahal dia nggak bermaksud apa membeli. Nah, ini namanya praktik apa? Najas. Menaikkan harga barang yang dijual penjual padahal dia tidak bermaksud membeli. Tujuannya apa? Memudorotkan orang yang beli atau menguntungkan yang berdagang tadi. Nah, ini termasuk menipu. Termasuk apa? Mengelabuhi pembeli yang lain, dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau contoh dalam media sosial sekarang ya, umpamanya sama sekalian, umpamanya B tersebut memposting ya sebuah barang yang dijual. Lalu B tadi sudah sepakat ya dengan A, ya nanti kamu komen ya dan kamu tawar ya barang yang tak jual dengan harga yang sangat tinggi. Ya, sudah sepakat ya. Lalu yang komen berikutnya sama sekalian itu melihat, kok A tadi berani ya menawar dengan harga yang sangat tinggi. Oh, berarti barangnya apa? Sepertinya sangat bagus, sangat mahal. Akhirnya C dan D dan I dan seterusnya terkecoh sama sekali, maka mereka pun menawar dengan harga yang tinggi terpengaruh dengan A tadi. Nah, ini juga termasuk apa? Praktik najas. Ya, intinya apa? Menaikkan harga sebuah barang milik seorang penjual, tujuannya menguntungkan penjual tadi atau merugikan pembeli. Insyaallah demikian ya. Wala tanajasu. Kita minum dulu ya. Bismillah. Nah, dalam makna yang lebih luas ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan praktik najas sama sekalian dalam apa istilahnya? Dalam cakupan yang lebih luas, yaitu tercakup juga yaitu segala hal yang sifatnya penipuan sama sekalian. Maka masuk dalam kategori ini. Ya, tidak hanya semata-mata menaikkan harga dagangan ya. Untuk menipu pembeli yang lain, tapi juga penipuan secara umum tidak boleh. Ini termasuk apa? Najas. Coba kita lihat ya ibarah atau penjelasan Imam Ibnu Rajab dalam hal ini. Ya, dijelaskan diantaranya fayadkhulu ala hadza taqdir fit tanajus al manhi anhu jami'u anwa'il muamalat. Ya, jadi masuk dalam kategori tanajus yang dilarang, yaitu sama sekalian diantaranya al-ghish ya, penipuan dengan segala macam bentuknya. Ya, umpamanya sama sekalian misalnya tadlisil uyub ya, menyamarkan aib, menyamarkan celah pada barang yang dijual. Ya, umpama barang yang dijual itu ada kurangnya, ada celahnya dan sebagainya, maka penjual tadi ya itu berupaya apa? Mengelabuhi ya supaya tidak kelihatan, supaya tidak ketara. Lalu ketika pembeli datang, maka dia bilang ini barangnya bagus begini-begini, nggak ada kurangnya, nggak ada. Padahal dia tahu ada celah dan aibnya. Nah, ini nggak boleh. Termasuk apa? Tadlis al-uyub, menyamarkan apa? Aib atau celah pada barang. Ya, ya mungkin kalau kita lihat zaman sekarang ya, iklan-iklan yang banyak sekali zaman sekarang itu kan hampir semuanya itu yang ditonjolkan apa? Kelebihan ya. Ya, padahal mungkin di situ ada kekurangan. Ya. Ya, jadi hati-hati dalam hal ini, jangan sampai apa mengaburkan kepada konsumen atau kepada pembeli seolah-olah barang yang ditawarkan itu apa? Ya luar biasa, bagus dan sebagainya. Ternyata banyak hal yang sifatnya apa? Kurang, tapi nggak disebutkan. Nah, ini jangan, khawatirnya masuk dalam tadlis al-uyub. Atau orang misalnya jual kendaraan ya, kendaraan tersebut pernah mengalami umpamanya kecelakaan dan sebagainya. Ya macam-macam ya, lalu dia
Ya apa caranya, cuma entah dipoles, entah di apa ya, apa caranya supaya tidak kelihatan. Lalu ketika ada konsumen datang, pembeli datang, dia bilang ini barang yang mulus begini begini begini. Padahal dia tahu pernah ngalami begini, pernah dan sebagainya. Maka ini sama sekalian dikhawatirkan bisa apa? Bisa merugikan pihak apa? Pembeli. Ya kan dalam Al-Mutaffifin saja kan dilarang ya untuk apa? Mengurangi takaran dan timbangan. Itu kan dalam apa namanya di masa dahulu ya, kalau masa sekarang lebih varian lagi ya, banyak variannya cuma sekalian hal-hal yang sifatnya apa merugikan pihak pembeli ya. Jadi jangan sampai untuk meraih keuntungan kemudian penjual melakukan apapun, jangan ya. Dalam Islam keuntungan itu boleh didapatkan tapi dengan jalan apa tidak merugikan salah satu dari dua pihak ya. Jadi penjual jangan merugikan pembeli, pembeli juga jangan sampai memberatkan apa penjual gitu ya. Atau kitmaniha yang menyembunyikan aib, yang menyembunyikan celah, jangan ya. Atau ghisyil mabi al jayyid birradi ya, jadi menipu barang yang dijual sama sekalian yang baik dengan yang buruk atau mencampurnya tanpa sepengetahuan pembeli juga tidak boleh ya. Dulu ada kejadian ya, Nabi SAW pernah melewati seorang yang jual makanan atau buah, lalu beliau raba ya bagian bawah itu ternyata basah. Lalu beliau tanya, apa ini wahai fulan ya, ini kena hujan ya Rasul. Maka beliau tanya, kenapa tidak engkau taruh atas supaya diketahui oleh pembeli. Man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu maka tidak termasuk golongan kami ya. Contoh sederhana ya, artinya jangan sampai sama sekalian dengan kepingin meraih keuntungan lalu menyembunyikan aib atau celah dari barang yang dijual. Ya insya Allah kalau rezeki sama sekalian tidak kemana dan semua apa telah ditentukan ya rezekinya masing-masing. Tapi ketika kita berlaku jujur ya kemudian dapat keuntungan, maka insya Allah apa yang didapat tadi barokah ya, daripada menipu menyembunyikan aib kemudian pembelinya kecewa, kita dapat untung tapi tidak barokah, termasuk hal yang sesuatu yang dilarang dalam agama. Baik. Ya, jadi transparan apa adanya, kejujuran ini diutamakan dalam agama kita cuma sekalian, dan tidak perlu ada unsur apa tipuan, mengelabuhi, menyamarkan dan sebagainya. Karena bagaimanapun yang beli tadi adalah apa? Orang yang ingin mendapatkan kebaikan ya dari apa yang dibeli. Demikian. Ya, kecuali kalau dia ridho ya. Dia ridho ya kita apa adanya, ini barangnya begini dia bilang tidak apa-apa, ini saya campur ya begini, ada yang nggak baik, ada yang kurang baik, oh ya tidak apa-apa ya silahkan. Tapi kalau dia tidak tahu kemudian disangka baik padahal tidak, maka ini termasuk bentuk apa? Menipu. Baik. Ya. Yang ketiga jemaah sekalian, ya wasiat Nabi SAW tadi la tahasadu, yang kedua wala tanajasu, yang ketiga wala tabaghadu. Wala tabaghadu ya, jadi maksudnya janganlah kalian ya, maksudnya sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman saling tabaghud ya. Tabaghud itu apa jemaah sekalian? Saling benci membenci. Saling benci membenci enggak boleh. Kalau dia seorang muslim ya, dia seorang beriman, maka jangan membencinya. Ya kan ada hadis lainnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian ya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sampai tingkat seperti itu ya. Ya. Jadi tidak sempurna ya, maksudnya kata para ulama ya, tidak sempurna ya keimanan salah seorang di antara kalian sampai apa? Dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi jangan tabaghud atau saling benci membenci jemaah sekalian. Nah. Baik. Ini ada hadis ya yang berkaitan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu ya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai? Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara
kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, baik. Nah, ayat yang berkaitan jemaah sekalian dengan hal ini diantaranya dalam surah Al-Maidah ya 91. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Ya, hanya saja syaitan itu menginginkan agar terjadi di antara kalian ya wahai orang-orang yang beriman, yaitu apa? Al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, fil khamri ya lantaran meminum minuman keras, wal maisir lantaran perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang-halangi kalian dari ingat kepada Allah dan dari salat, fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Nah, kemudian Allah ingatkan ya dalam Ali Imran 103 ya jemaah sekalian, bagaimana dulu para sahabat ya di masa jahiliyah ya, orang-orang dahulu, bangsa Arab ya, saling bermusuh-musuhan jemaah sekalian. Kemudian Allah satukan dengan Islam, Allah satukan dengan iman, Allah satukan hati mereka. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulunya a'da, saling bermusuh-musuhan ya, saling bertikai antara satu suku dengan suku yang lain, saling berperang hanya karena urusan sepele. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati-hati kalian, Allah lembutkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian ya dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Jadi bersaudara di atas iman, di atas Islam, inilah yang diajarkan dalam agama kita. Ya, dalam Al-Anfal ya 62 sampai 63 Allah menjelaskan wa allafa baina qulubihim, ya Allah satukan ya di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, seandainya engkau infakkan ya semua yang ada di muka bumi ini jemaah sekalian, tidak akan bisa engkau satukan di antara hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Ya, karena itu sama sekalian diharamkan dalam hal ini al-masyu bin namimah, mengadu domba. Ya, karena mengadu domba itu bisa merusak hubungan, ya, bisa merenggangkan hubungan antara dua orang atau dua kaum atau dua kabilah atau dua kelompok orang-orang yang beriman dengan namimah tadi, ya, bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, sehingga dalam agama kita jemaah sekalian sangat dianjurkan sekali al-islah. Ya, islah bainan nas, yang menyatukan di antara sesama manusia. Ya, perhatikan ayatnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ya, jadi jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman iqtatalu, ya saling berbunuh-bunuhan, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Ya, jadi mendamaikan ya dua orang yang bersengketa, berseteru sama sekalian, atau dua kelompok, dua kaum, ini termasuk amalan yang mulia. Ya, sampai-sampai disebutkan beliau pernah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih afdal ya daripada derajat sholat, puasa dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, salahu dzatil bain, memperbaiki hubungan dua orang. Ya, maksudnya memperbaiki hubungan orang yang bersengketa sampai damai, bersatu kembali. Ini termasuk amalan yang luar biasa, melebihi daripada derajat sholat, puasa dan sedekah. Ini sifatnya hablum minan nas, mendamaikan dua orang yang bersengketa atau berseteru. Ya, nah, ya. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikecualikan di sini kalau seandainya membenci orang lain itu karena Allah. Nah, ini tidak termasuk. Ya, kalau tadi karena hawa nafsu, karena urusan duniawi. Tapi kalau karena Allah jemaah sekalian tidak termasuk.
Ya misalnya karena Allah itu membenci seseorang karena perbuatan dosanya, karena perbuatan kebid'ahannya, karena penyimpangannya. Ya, kalau kita benci orang tersebut karena perbuatan yang tersebut sama sekalian, kita tetap mencintainya karena imannya, tapi kita tidak menyukainya karena perbuatan dosanya, maka ini tidak termasuk yang dilarang. Ini penjelasan Imam Ibn Rajab ya. Wa ammal bughdu fillah fa huwa min awthaqi 'ulal iman. Ya, adapun membenci karena Allah itu adalah termasuk apa? Sekuat-kuat tali keimanan. Ya, walaisa dakhilan finnahi, tidak termasuk dari yang dilarang dalam hal ini. Nah, baik. Ini ada riwayat ya dari para salaf jamaah sekalian, di antaranya Imam Rabi'iyah bin Khuthaim ya, beliau mengatakan lau ra'aitu rajulan yudhiru khairan wa yusirru syarran. Saya ulangi, lau ra'aita rajulan yudhiru khairan wa yusirru syarran ahbabtahu alaihi ajarakallahu ala hubbikal khair, walau ra'aita rajulan yudhiru syarran wa yusirru khairan abghadtahu alaihi ajarakallahu ala bughdika syarra. Seandainya engkau melihat ada seorang laki-laki, seseorang ya, yang dia menampakkan kebaikan, dia menyembunyikan keburukan, lalu engkau mencintainya karena perbuatan yang dia lahirkan tersebut kebaikan, Allah akan memberikan pahala kepadamu dengan kecintaanmu kepada kebaikan. Kalau seandainya engkau lihat ada seseorang yang menampakkan keburukan dan menyembunyikan kebaikan, berarti zahirnya buruk, ya dia tampakkan buruk, keburukan, dosa sekalian. Lalu engkau membencinya karena perbuatan zahirnya yang buruk tadi, ajarakallah, Allah akan memberikan pahala kepadamu karena kebencianmu kepada keburukan. Ya intinya jemaah sekalian, kita mensikapi seseorang ya tergantung apa yang dia tampakkan. Kita kan tidak tahu batin ya. Kalau seseorang itu menampakkan kebaikan, kesolihan, ketakwaan, ya kita mencintai karena perbuatannya. Tapi kalau seseorang menampakkan ya keburukan, menampakkan perbuatan menyimpang, melanggar agama, berdosa, ya kita membenci karena perbuatannya. Paham sekarang? Kan kita nggak tahu batin, kita lihat zahirnya. Ya tentu dengan hal tersebut ya kita membencinya, ya tidak langsung ya kita putus, kita jauhi, tidak, coba dinasihati sekali. Kan ada tanasuh, ya tanasuh, wa tawasau bil haq. Ya mungkin dia tergelincir ya saudara kita, mungkin belum sampai ilmu, ya mungkin karena hawa nafsu, ya coba dinasihati, siapa tahu bisa kembali ke jalan kebenaran. Ya, jadi ini tujuannya ya, tawasau bil haq. Nah, kalau dia menampakkan kebaikan, kesolihan, ya masya Allah, berarti kita mencintai orang tersebut dengan perbuatannya tadi. Semisal dengan itu perkataan Umar ya radhiyallahu an, beliau mengatakan inna kunna na'rifukum, kami mengenali kalian ketika Nabi masih ada di antara kita dengan turunnya wahyu. Wa idh yunabbi'una Allah min akhbarikum, Allah akan mengabarkan kepada kami dari kabar-kabar kalian. Ya maksudnya ketika masa Nabi SAW masih hidup, ada sesuatu langsung turun wahyu. Ya, kami dengan itu bisa mensikapi dengan adanya wahyu tadi, Allah singkapkan. Tapi setelah Nabi SAW telah wafat, wan qata al wahyu, telah terputus, fa innama na'rifukum bima nakhburukum, maka kami mengenali kalian ya wahai kaum muslimin dengan apa yang tampak dari kalian. Alaman azhara minkum lana khairan, siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, maka kami menyangkanya kebaikan. Wa ahbabnahu alaih, kami mencintainya karena kebaikan yang dia tampakkan. Siapa yang menampakkan keburukan di antara kalian, kami menyangka keburukan sebab yang dia tampakkan keburukan. Wa abghadnahu alaihi, kami membenci perbuatan buruknya. Sarairukum bainakum, urusan batin kalian antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sederhananya mensikapi orang ya tergantung apa? Perbuatan yang dia apa? Tampakkan, dia lahirkan. Ya, ini sikapnya sama sekalian. Kalau yang dia nggak tampakkan, kita nggak tahu, ya sudah, ya kita nggak usah mencari-cari ya, kan ada wala tajassasu, jangan kalian saling apa? Mengintai, melihat ya perilaku orang yang kita samar, kita nggak tahu, sudah urusan dia dengan Allah. Tapi yang tampak
yang itu penyimpangan, yang itu dosa, ya kita mengingkari, kita tidak menyukainya karena perbuatan dosa. Ya, tentu kita berusaha menasihatinya. Yang tampak dari kebaikan kita mencintai perbuatan baiknya tadi. Nah, insyaallah demikian ya sama sekalian. Lanjutannya yang berikutnya ya, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wala tadabaru dan janganlah kalian saling tadabur. Ya, jadi beda ya, tadabur dengan tadabur, ini panjang ya, tadabur. Tadabur maksudnya jamaah sekalian yaitu musoromah wal hujron. Apa arti sederhananya? Memutus hubungan dengan saudara kita sesama muslim. Ya, ini lafaz tadabaru ya terambil dari yuwalli ar-rajul sahibahu, seseorang berpaling ya dari saudaranya. Yurid anhu biwajhi, berpaling dari wajahnya. Saya ulangi, berpaling dari saudaranya dengan wajahnya. Ya, kalau bahasa kita apa sama sekalian? Iya, ini ya umpama ketemu gitu lalu mengalihkan wajahnya, itu berarti apa? Ya, berarti tidak ihtiram ya, tidak menghormati saudaranya, mestinya disapa ya, mestinya diucapkan salam ya, ini malah gini ya. Jadi nah, ini termasuk memutus hubungan ya, taqatu, memutus hubungan. Baik, ini termasuk yang dilarangnya dalam agama kita. Kenapa? Karena dia saudara kita seiman ya, kan ada riwayat yang tadi ya, afsus salam bainakum, ya sebarkanlah salam di antara kalian ya. Jadi mestinya saling memberi salam, yang satu mengucap yang satu menjawab, bukan malah saling membelakangi. Nah, ada hadis yang lain yang berkaitan sama sekalian yaitu la yahillu li muslimin, ya tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar. Menghajar itu memboikot. Ya, menghajar ya, memboikot, memutus hubungan ya dengan saudaranya melebihi 3 hari. Ya. Kalau kurang bagaimana? Kalau kurang masih dimaklumi. Ya, umpama ada sengketa, ada mungkin salah paham, lalu nggak nyapa atau apa. Kalau 1-2 hari masih dibantu. Tapi kalau lebih dari 3 hari nggak boleh sekalian. Ya, yaltaqiyan, keduanya bertemu, fayasuddu hada, lalu yang satu berpaling, wayasuddu hada, yang satu lagi berpaling. Nah, ini jangan sampai ya, tidak halal seorang muslim menghajar ya, memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan yang lebih baik dari keduanya yang memulai dengan salam. Bahkan ada hadis lain ya jamaah sekalian, kalau tadi riwayat Bukhari Muslim, ada hadis lain yang berbunyi man hajara akhahu sanah fahuwa kasafki damih, siapa yang menghajar, memboikot saudaranya 1 tahun, maka seakan-akan dia seperti menumpahkan darahnya. Ya, dia tidak membunuh tapi memutus hubungannya 1 tahun, seakan-akan dia menghilangkan nyawa saudaranya, menumpahkan darah saudaranya. Baik. Nah, ini semua sama sekalian kata Imam Ibnu Rajab kalau urusan-urusan duniawi. Tapi kalau urusan agama sama sekalian, maka dibolehkan lebih dari 3 hari. Ya, tajuzu az-ziyada 'ala thalath, dibolehkan lebih dari 3 hari kalau berkaitan dengan agama. Ya, di antara dalilnya sama sekalian yaitu kisah 3 sahabat yang dulu pernah tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ya, 3 sahabat tadi mampu berjihad, sudah siap tapi nggak berangkat. Ya, dan ternyata 3 orang tadi diboikot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin, tidak diajak bicara sampai berhari-hari. Ya, alhamdulillah kurang lebih sampai hari yang ke-50 turunlah ayat sama sekalian yang menerima taubat mereka. Nah, ini dipakai dalil ya. Jadi dibolehkan ya dalam urusan yang sifatnya agama kalau memang di situ ada kemaslahatan. Kalau memang di situ ada kemaslahatan, ya kita anggap ya fulan tersebut insya Allah bisa kembali ke jalan kebenaran dengan cara tadi. Tapi kalau tidak ya malah tambah jauh, malah ini ya jangan. Kalau ada maslahatnya sama sekalian. Nah, baik. Termasuk di antara perkecualiannya sama sekalian yaitu hijranil walid liwaladihi,
ayah atau orang tua yang memboikot anaknya. Misalnya anaknya itu umpama sama sekalian durhaka, nggak taat dan sebagainya. Lalu orang tuanya nggak mau ngajak bicara, memutus hubungan. Ini boleh. Tujuannya memberi pelajaran kepada anaknya supaya insaf. Supaya insaf kembali. Orang tuaku kok ngajak bicara. Wah, saya kayaknya salah ini. Saya kayaknya khilaf ya. Saya harus minta maaf. Ini supaya sadar, boleh. Ya tentu kalau ada cara lain ya gunakan cara lain. Tapi sebelum pakai cara itu menghajar, memboikot anaknya yang durhaka tadi, boleh. Contoh lain, zauj li zaujatihi, ya suami kepada istrinya. Ya umpama istrinya itu tidak taat atau melakukan hal yang membuat ya suaminya tersebut murka dari perkara yang haram atau apa. Lalu dinasihati masih ini, lalu dibuat ya cara yang lain ya dengan menghajar, memboikot ya mas kalian. Maka ini dibolehkan ya supaya istri tersebut sadar. Ya sadar insaf akan perbuatannya. Ya takdiban ya sebagai bentuk pengajaran atau pendidikan supaya insaf ya sama sekalian dari perbuatannya. Sebab apa? Nabi SAW pernah hajar nisa'ahu syahran. Ya beliau pernah memboikot ya sebagian istri-istri beliau 1 bulan. Ini riwayatnya demikian. Kita cukupkan dulu, insyaallah masih ada lanjutannya, kita sambung di pertemuan mendatang. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu beberapa wasiat tadi, larangan dari hasad sama sekalian, kemudian juga larangan dari saling benci-membenci, larangan dari najas, penipuan terutama dalam jual beli, kemudian larangan dari sikap saling belakang membelakangi, termasuk juga sama sekalian ya larangan dari memutuskan hubungan ya antara saudara kita seiman. Mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan ya bermanfaat dan semoga Allah kuatkan ya persaudaraan di antara kita di atas iman, di atas Islam. Dan kalau ada khilaf sama sekalian, kalau ada kekeliruan, kesalahan ya saudara kita, maka nasihat ya jadi jangan dibiarkan ya, dinasihati. Tentu tidak di muka umum ya, nasihati langsung ya dengan cara yang baik, dengan niatan yang baik ya. Siapa tahu saudara kita tersebut kembali ke jalan kebenaran ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena ada riwayat yang lain ya, kalau dia minta nasihat, nasihatilah ya, kan nggak sempurna ya, orang itu mesti ada kekurangan. Ketika kita lihat kekurangan, nasihati. Siapa tahu saudara kita tersebut kembali ke jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Bisa difahami insyaallah sekalian ya. Alhamdulillah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.